Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Dan anzir, berilah mereka peringatan, yaumal hasrah, setentang hari hasrah, hari penyesalan, idh, yaitu ketika qudiya, telah diputuskan al-amru, segala perkara, wahum, sedangkan mereka fi ghaflah, dalam kelalaian, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Demikian kira-kira terjemahnya. Inilah dasar kaji kita malam hari ini, surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-39. Dalam hadis sahih Bukhari nomor 4730 dan sahih Muslim nomor 2849 disebutkan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah, akan dihadirkan, didatangkan al-maut, kematian, di hari kiamat, ka'annahu, seakan seolah dianya kabasyun, seekor kibas, sejenis kambing, amlah, putih kehitam-hitaman. Fayuqafu bainal jannati wan nar, lalu kematian yang telah dijelmakan menjadi seekor kibas itu diberhentikan atau diletakkan di antara surga dan neraka, atau di perbatasannya. Fayuqal, kemudian dikatakan, itu Allah perintahkan kepada malaikat mengatakan, ya ahlal jannah, wahai semua penghuni surga, hal ta'rifuna hada, apakah kalian semua mengenal ini? Fayashra'ibuna, maka lalu semua penghuni surga menjulurkan kepala, wayanzuruna, lalu mereka melihat, wayaqulun, dan berkata, na'am, benar, ya, hadal maut, kami mengenalnya, ini adalah kematian. Lalu dikatakan pula, ya ahlan nar, wahai semua penghuni neraka, hal ta'rifuna hada, apakah kalian semua mengenal ini? Fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, lalu semua penghuni neraka menjulurkan kepala, melihat, lalu mereka berkata, na'am, benar, iya, hadal maut, kami mengenalnya, ini adalah kematian. Dikatakan, lalu yu'maru bihi fayudbah, lalu kematian yang sudah dijelmakan menjadi seekor kibas itu diperintah untuk disembelih. Thumma yuqal, lalu dikatakan, ya ahlal jannah, wahai semua penghuni surga, khuludun, kalian kekal abadi di surga ini, fala mauta, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai semua penghuni neraka, khuludun, kalian kekal pula di neraka, fala mauta, maka tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah
disembelih. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini. Surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-39, wa andiruhum. Berilah olehmu, oleh engkau ya Muhammad, peringatan hum kepada mereka akan suatu saat, suatu ketika, suatu hari, suatu masa. Di ketika itu semua orang al-hasrah, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ini tepatnya ketika qudia telah diputuskan semua perkara. Yang masuk neraka, masuk neraka. Yang masuk surga, masuk surga. Sedangkan mereka dalam kelalaian tentang masalah ini, dan mereka pun tidak beriman. Ini ayat yang dibaca Rasul ketika beliau menerangkan tentang kematian. Mari kita jelaskan sedikit. Kematian adalah makhluk yang Allah ciptakan. Sama dengan kehidupan juga makhluk. Kematian dan kehidupan adalah makhluk yang dicipta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian, berarti kematian adalah ciptaan. Sesuatu yang dicipta adalah makhluk. Al-hayata kehidupan, kehidupan ciptaan, maka kehidupan juga makhluk. Karena kematian adalah makhluk, dia juga harus mati. Cuma kematian mati itu adalah penghabisan sekali. Berbeda dengan kematian kita di dunia ini. Yang penting semuanya pasti binasa, pasti mati, pasti fana. Tidak ada yang kekal, yang abadi kecuali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian karena ini persoalan gaib, persoalan akhirat, tentu diterima oleh iman, bukan oleh akal, bukan oleh pikiran, bukan oleh rasional. Ini tidak bisa diresonalkan. Diterima dengan hati, hati yang percaya, hati yang beriman, hati yang yakin bahwa ada namanya kehidupan akhirat. Nanti di akhirat sana, karena hadis ini sahih Bukhari Muslim, ada satu saat nanti ketika segala perkara telah diputuskan oleh Allah di pengadilan akhirat di hari berhisab. Intinya, yang masuk surga sudah diputuskan siapa yang akan masuk surga. Yang masuk neraka juga sudah diputuskan akan masuk neraka. Ketika masing-masingnya sudah masuk ke tempatnya dan sudah menempati apa yang telah Allah persiapkan untuk dua kelompok ini, yang di surga dan di neraka, lalu didatangkan kematian. Karena kematian itu bagi kita abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, walaupun dia indra heldi, tidak bisa dihindra, tidak bisa dipantau. Maka bagaimana supaya dia bisa dilihat, diindra, dijelmakan dia menjadi seekor kambing. Sama dengan udara. Udara tidak nampak, tapi bagaimana supaya ada udara? Dia diambil balon-balon, lembu-lembuang. Kau barangin barang aku. Nah, di mana tahu apa suara angin? Bambu. Lembu-lembuang tu kadang. Gitu. Contohnya.
Jadi ba mengko tahu bahasa kematian itu ada, dijelma menjadi seekor kibas. Sehingga kematian yang sudah dijelmakan menjadi seekor kibas amlah, putih tapi ada hitamnya sedikit, namanya amlah. Lalu dihadirkan, didatangkan, kemudian diberdirikan di antara surga dan neraka. Dalam hadis Tirmizi diberikan di batas surga dan neraka. Setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat petugas untuk menyeru dan memanggil. Panggilan pertama diarahkan kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai semua penghuni surga, apakah kalian mengenal ini? Maksudnya kambing itu atau kibas. Lalu mereka semuanya yashra'ibun, menjulurkan kepala, mongoh bahasanya, mongoh. Kemudian yanzurun, lalu memperhatikan dan melihat. Setelah semua penghuni surga menjulurkan kepala, melihat apa itu, lalu mereka berkata, "Na'am, kami mengenal ini adalah kematian." Allah beri pemahaman dan Allah beri ilham kepada penghuni surga sehingga mereka paham ini adalah kematian. Naam, ya, kami kenal inilah mati. Hal yang sama diarahkan kepada penghuni neraka. Penghuni neraka juga mengatakan, kami kenal inilah kematian. Lalu diperintahkan agar kematian yang sudah dijelmakan menjadi seekor kambing untuk disembelih. Namanya yuzbah, disembelih. Maka matilah mati. Lalu matilah mati. Setelah mati tidak ada kematian. Yang ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Dan kemudian dikatakan kepada penghuni surga, kalian semua penghuni surga khulud, kekal abadi surga, karena mati sudah mati. Kalian hai penghuni neraka, kekal di neraka, kekal, tidak ada mati-mati. La yamutu fiha wala yahya, di neraka. Lalu fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim. Mendengar itu penghuni surga bertambah senang, bertambah gembira, bertambah suka di atas kesenangan yang telah ada. Sebelumnya masuk surga lah senang, gembira ria, luar biasa. Sekarang ditambah pula kalian kekal di sini. Dan mendengarkan pengumuman itu, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penghuni neraka bertambah kedukaannya, kesedihannya di atas kesedihan kedukaan yang sudah ada. Dibaca Nabilah ayat ini. Mari kita pahami sejenak ayat itu. Anzir, perintah itu. Anzir, perintah. Siapa yang disuruh? Nabi. Anzir, engkau berilah peringatan, ya Muhammad, kira-kira begitu bunyinya. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka ini, mula-mula kepada si kafir, si musyrik, si bangkang, si zalim. Mula-mula ke situ, tapi ini maksudnya kepada siapa saja. Berilah oleh engkau ya Muhammad peringatan. Peringatkan mereka. Apa yang akan diperingatkan? Satu masa, satu saat, satu ketika nanti
ada namanya al-hasarah. Apa itu al-hasarah? Yang dikatakan al-hasarah adalah suatu penyesalan yang luar biasa, dan tidak ada lagi penyesalan melebihi penyesalan itu, namanya hasarah. Dan penyesalan itu tidak berguna, tidak bermanfaat, dan tidak berbeda sedikit pun juga. Namanya hasarah. Dinamakan juga hari kiamat itu dengan yaumul hasarah, hari penyesalan. Peringatkan ini, hari ini, detik ini, malam ini saya juga sudah memperingatkan. Berarti saya sudah terbebas dari tuntutan. Saya peringatkan kita semua karena perintah, memperingatkan kita semua, nanti ada namanya hari penyesalan. Penyesalan apa? Yaitu bahwa orang kafir menyesal atas kekafirannya. Orang zalim, az-zalimu ala zulmihi. Orang zalim menyesal atas kezaliman di dunia. Orang yang lalai menyesal atas kelalaiannya. Begitu seterusnya. Kita tidak kafir, kita tidak musyrik, tapi lalai mungkin. Menyia-nyiakan, membuang-buang waktu mungkin. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Itulah kalimat nanti, ya hasratana, wahai alangkah besar penyesalan kami. Ya hasratana, walak, betul-betul sangat besar penyesalan kami. Ayat kelanjutan kasih peringatan mereka-mereka tentang hari saat ini. Kapan? Idza ketika qudhiya, diputuskan keputusan bahwa ini penghuni neraka dengan segala macam tetek bengeknya, ini penghuni surga. Wahum, serang mereka dalam keadaan ghaflah, lalai. Lalai tentang apa? Kita baca dulu lalai ini. Apa itu ghaflah? Wahum fi ghaflah. Ghafalah itu ghafala. Ghafala itu pada mula-mulanya lupa. Lupa karena ingatan dan kecerdasan sudah lemah. Lupa karena ingatan kita, kecerdasan kita lah mulai lemah. Itu namanya ghaflah. Tak terkena. Tidak terkena itu. Kenapa terjadi tidak terkena? Karena daya ingat kita lah menurun. Kecerdasan kita lah berkurang. Sehingga banyak lamo lupa. Banyak ragu. Itu loh hebat orang awak. Makna yang kedua adalah meninggalkan sesuatu, baik disengaja atau tidak disengaja. Itu juga ghaflah namanya, ghafala. Meninggalkan sesuatu disengaja atau tidak atau disengaja, namanya ghaflah. Pokoknya meninggalkan sesuatu, mengabaikan sesuatu, melengahkan sesuatu, membiarkan sesuatu, namanya ghaflah. Anang kedua kok, pengertian yang kedua. Kenapa dilengahkan? Kenapa diabaikan? Kenapa tidak dipedulikan? Karena menganggap tidak penting, tidak perlu
Kalau bahasa Indonesianya menganggap cayah saja, sehingga dicayahkannya. Itu namanya ghaflah. Orang yang melalaikan gafil. Gafil. Lalu kecayahan mereka inilah nanti yang disesali. Karena mereka lalai. Orang kalau menganggap sesuatu itu penting, dia tidak akan meninggalkan. Dia tidak akan biarkan, selalu diingat. Selalu diingat. Karena menganggap tidak penting, sehingga kadang-kadang tidak ingat lagi. Menganggap sepele, penting saja. Kata beliau-beliau nanti, mudah-mudahan tidak kita yang mengatakan laqad kuntu fi ghaflah, laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sungguh memang benar engkau lalai dulu. Surat Qaf, surat yang ke-50, ayat ke-22. Qaf, surat ke-50, ayat ke-22. Mudah-mudahan sudah ketemu. Laqad kunta. Kita bawalah semenjak ayat 21-nya. Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Dan datanglah menghadap ke pengadilan Allah, ke tempat di mana mereka dihimpun dan dikumpulkan, bertelanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak ada naungan, tidak ada lindungan, dalam keadaan lapar, haus, lelah, letih. Lalu digiring. Kullu nafsin, setiap diri berserta setiap diri itu ada saik, ada penggiring, digiring, malaikat penggiring. Kemana kita digiring? Ke tempat berkumpul, tempat berhimpun, menunggu proses hisab. Dan syahid, ada pula nanti yang malaikat penyaksi. Laqad kunta, benar-benar sungguh, kunta adalah engkau dulu di dunia, fi ghaflah, dalam kelalaian, min hada, daripada hal ini. Bahwa engkau nanti akan digiring, diarak dalam keadaan bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak ada naungan, lapar dan haus. Masing-masing orang digiring dan tidak ada bantahan, tidak ada protes. Panas luar biasa. Lalu dikatakan kepada dia, dulu engkau lupakan ini, engkau abaikan, engkau lengahkan, engkau cayakan saja peringatan itu dulu. Dikatakan kepada orang itu, kepada awak itu. Kalau kita termasuk kepada awak dikatakan lalai. Itu yang ghaflah. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan. Kasyafa, menyingkapkan, membuka. Kami singkapkan angka daripadamu, ghita'aka, tutupan mata yang menutup matamu. Sekarang penglihatanmu tajam. Apa yang dulu tidak nampak, apa dulu yang tidak jelas, hari ini semuanya nampak.
Orang maka tidak percaya kan salah satunya kan karena tidak nampak. Nanti nampak. Maka di hari itu dikatakan, hari ini apa yang dulu kami ingkari karena tidak nampak, sekarang nampak semua. Tajam. Nah, yang kita garis bawahi, kunta fi ghaflah. Engkau lalai. Tidak bersiap, tidak berbekal, tidak berbenah untuk menghadapi hari dan saat ini. Ketika itulah mereka menyesal. Baru mereka menyesal. Dengan penyesalan yang tidak berguna. Makanya diperintahkan kasih peringatan. Beri peringatan kepada mereka-mereka. Apa yang melelehkan kita? Tapi duniawi. Dunia yang melelehkan. Sehingga diperingatkan orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan itu melalaikan kamu. Harta benda, anak-anak dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Jangan sampai kamu dilalaikan tentang itu. Orang inilah nanti yang mengatakan, ya wailata, wahai alangkah celaka kami, celaka kami, celaka kami, celaka kami. Ini yang disebut dengan ghaflah, lalai. Kemudian di samping itu, di hari itu disampaikan, bahkan orang yang sudah masuk surga pun masih menyesal. Yang disesalinya, kenapa dia tidak banyak bekal persiapan ketaatan ibadah. Ketika mereka melihat para penghuni-penghuni jauh di atas sana. Menyesalnya kenapa? Kita sekarang masih diberi peluang kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Apa yang selama ini telah terlalaikan, telah terabaikan, terluput, susul, masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan. Ini yang dipesankan Nabi itu, yang sering kita dengar, pelihara yang 5, jaga yang 5, sebelum datang yang 5. Nah 5 itu barangkali tinggal 3 doa di nego. Masa muda, sebelum syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tuamu. Barangkali Pak Lurah nego. Bantuannya masih muda. Bantuan masih muda. Ini habis mana? Rawan murah. Garaman? Enggak. Ibu orang kalamai tapi iliwu jadi kalamai na. Laki gi palsunya Nabi. Enggak. Jawale. Kalah habis. Lewat. Masa muda sebelum masa tua. Tapi syukur lain sampai tua. Sebab ada orang minta sampai tua. Ajan buang-buangnya kesempatan ada tinggal aku. Ada masa hidup. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Hidup itu sangat berharga. Sangat bernilai. Modal yang luar biasa hidup. Laidu ime alhamdulillah betul. Laidu begini alhamdulillah.
Dulu pernah kita bikin suatu perbandingan dalam sebuah hadis. Ikonyo mati syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid fi sabilillah itu dosanya diampuni semua. Azab kubur ditiadakan. Di akhirat hisabnya aman. Hisabnya aman. Dan dia diberi hak untuk memberi syafaat bantuan kepada 70 orang daripada keluarganya. Disuruh dia pilih siapa perempuan-perempuan yang ketujuh baginya. Syahid. Kemudian ada pula seseorang yang tidak mati syahid. Dia sudah mati, yang temannya belum mati, masih hidup. Setahun kemudian masih hidup. Tapi yang terlambat mati ini lebih dulu di surga daripada yang mati syahid. Lebih dulu di surga daripada yang mati syahid. Ini mukanya. Ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, "Apa itu Rasulullah? Di mana tak akhirannya engkau?" Jawab begitu, "Kau mati syahid. Kau mati tekasuah." Kata Rasulullah, "Bukankah yang terlambat mati ini setahun kemudian dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia beramal saleh, dia berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak bisa lagi diperbuat oleh si mati syahid." Orang kalau mati inqita, putus habis, tidak ada lagi. Tapi kita yang masih hidup masih ada peluang, ada kesempatan. Ada kesempatan. Pergunakan kesempatan. Orang mati kalau bisa hidup beliau untuk beramal saleh. Kan ada sekian ayat meminta hidup beliau. Pertama minta tunda, jangan cabut dulu mau ke beramal saleh. Yang kedua baru cabut balik ke dunia, nak amal salihan, kami ke beramal saleh. Yang ketiga tiba di mahsyar, tiba di hisab, Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal salihan, balikkan kami hidup ke dunia, kami beramal saleh. Anang kampe tiba di neraka, akhrijna na'mal salihan, keluar kami dari neraka ya Allah, hidup kembali ke dunia balik, kami beramal saleh. Begitu amal saleh. Kini kita dikasih peluang hidup beramal saleh. Di hidupmu sebelum orang mati tidak bisa saleh, walaupun mati syahid tidak bisa apa-apa. Paling yang diharapkannya kalau ada wakafnya, amal jariahnya, atau anak salehnya, atau hal-hal yang lain, atau ilmu yang disebarluaskannya, atau rintisan-rintisan yang baik yang telah ditinggalkannya. Itu yang diharapkan. Kalau amal sudah habis, putus. Kan ingkita amalu, habis, pupus amalannya. Kita yang masih hidup, setua apapun sekarang, syukuri nikmat hidup. Syukuri itu salah satu bentuk syukurlah isi peluang kesempatan yang masih Allah beri. Dalam doa Nabi, atil hayati ala ta'atik, panjangkan masa hidupku ya Allah untuk berbuat taat kepadamu. Atil hayati ala ta'atik, panjangkan usiaku, lamakan masa hidup. Itu doa Nabi. Pertamanya, wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Itu doa Nabi yang diajarkan kepada sahabat. Berkailah apa yang telah engkau berikan kepadaku, lamakan masa hidupku,
untuk berbuat taat kepadamu, dan baguskan amalan-amalanku, ampunkan dosamu. Atau dalam doa lain, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup itu untukku agar selalu bertambah kebaikan-kebaikanku. Bapak-bapak nalah pensiun, yang cari kerja oleh, walau kerja selama kerja lain kita cari lah selama aku bekerja, cuma cari kerja oleh. Nikmatilah si pensiun tu. Isilah nama nan selama aku tinggal tercicil kurang-kurang minta selesai, masih ada kesempatan. Jago kesehatan, kaluan palua sudah tu nyusul. Jam aku menyesal. Orang pensiun pun sentiang kok. Kalau kita tiru gaji buaya awak ya. Di mana sentiangnya? Awak digaji, kerja indak. Anak-anak lah kadang-kadang. Tidak perlu penik-penik lah, kadang-kadang lah bagaji, kadang-kadang yang pitih tu alai. Jangan cari yo kajo na lain leh. Ke Aceh, ke Jayapura, panjang nak pergi kerajo. Isi hidup kau dengan hal-hal yang kan bermanfaat, berguna di kita untuk akhirat. Bukan tak boleh, tapi kau kesempatan nanti menyesal. Masa hidupmu sebelum masa tuamu, itu Nabi berkata, hayataka qabla mautika. Kami nan mengakih baru kau makan, kau nampak ni apa? Mengakih baru makan, kau tak mengakih, kalau kau suuk. Kalau orang-orang mau di Pak Yaman, kau ya Allah, tak baal. Luar biasa, awak rancak, macam matu. Aduh kali. Salah tu kali. Tinggal balma saleh seleh, anak saleh lo, minantu saleh, bini saleh, awak orang Yaman, Habib lo leh, tak sanggup. Tu lo doa kami ke Pak Yaman tu, bawa kami ke surga, tapi kami perlu rah di muka. Masa hidupmu sebelum matimu, pesan Nabi. Kalau ada perbandingan tadi, orang mati syahid, apalagi nak mati syahid. Sang orang mati syahid, dulunya mati. Ada orang yang kemudian mati, yang kemudian ku masih di umur yang tinggal tu baik-baik aja, tak bisa orang mati syahid baik. Dulu ni surga, apalagi tak mati syahid. Tuh, masa sehatmu sebelum sakitmu. Kalau awak nan tua tu, kau tak sihat banan, lah sihat lah tu. Kau tak kalau kecil orang sihat orang tua lah tu. Sihat banan tak boleh. Bang, sihat banan pun tambah pilih, payah pak. Sihat orang tua salah. Bahasa orang tua tu, amat dia makuk sihat orang tua mana? Lah, li talau ikut surau li. Makan ni lama lain lah. Yang kare-kare, kunyuk-kunyuk, lulu aja. Lah tu. Sebelum ini, cahaya kurang kalian tu. Alah. Lah sihat, penggunaan sihat. Semua orang sakit, tak bisa mangal. Tak bisa mangal. Berharga pesan Nabi, sangat berharga. Sihatmu, pakailah. Sebelum, kalau dah sakit, kena tahu orang sakit. Nak mengerti mana orang sakit, tak mengamangah, tak bisa mengamangah, dipangan pun tak bisa, sakit. Syukur-syukur,
ketika sebelum sakit itu banyak amal saleh, rajin beramal saleh. Dengan sakit cakap tu amal salehnya tetap dicatat. Dulu fadilah sakit, orang sakit sebelumnya sakitnya banyak beramal saleh, beribadah, berbuat ketaatan. Tapi di lantaran sakit tidak bisa melakukan itu, tetap dicatat pahalanya. Itu syukur. Kita kalau sehat sebelum sakit itu banyak amal saleh. Bila tu boleh sakit menikmati soalnya. Tapi dia minta sakit. Kan kita kan setiap hari Rabaah kabari wak. Gaji wak. Tapi sejak sakit-sakit itu tidak telok keluar leh. Nan pahala kabari tetap jetat. Tapi setiap hari Rabaah nak kali-kali wak. Apalagi di Kamis. Rabaah saya nak kabari. Apalagi Kamis. Sakit wak. Tidak doh. Kosong saya Rabaah. Semayang Isya berjamaah. Semayang subuh berjamaah. Zuhur berjamaah. Asar berjamaah ketika nak sakit. Sakit wak. Tidak bisa leh. Itu tetap ada cetat. Tapi wak nak sakit-sakit apa? Sembayang indak, salat indak. Sakit wak. Matilah curah. Tak ada apa. Ketika sihat ko, tarago sihat ko. Tigo. Tarago lapang. Qabla syughlika. Masa senggang, masa luang sebelum masa sibuk. Kalau bahasanya becah kudu lah. Ajan kudu ke kudu jo. Itu kudu. Cakudu, kudu lain. Kalau cakudu sebentar ko, kalau kudu sebentar lain. Itulah hebat bahasa kami. Bila tiba kudu, bila pergi kudu. Ajan kudu ke kudu je betul. Anak ke kudu-kudu ko becah. Yang becah no. Tiba terapel ko tintin je maka wak. Ikini ko sebelum terapel tiba, terapel yang tak pernah tak pernah basa-basi ya wak. Maka siapkan bekal. Kok dapet wak wak? Tintin je na, amang kek barang selai. Kok dapet itu? Nah kan? Masa kaya sebelum sekintul aja leh wak. Aku namanya mempergunakan kesempatan. Jangan nanti kita termasuk orang yang mengatakan ya hasratana, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 31. Silakan rujuk nama salah. Al-An'am surat ke-6 ayat ke-31. Halaman 131. Halaman 131. Lah. Qad khasira. Sungguh khasira, merugilah. Alladzina kadzabu bi liqa'illah. Orang-orang yang kadzabu, mendustakan, tidak percaya. Biliqa'illah, bertemu, bersua, berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, untuk mempertanggungjawabkan amalannya dan menerima balasan. Kata hingga iza, apabila datang kepada mereka itu as-sa'ah, kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba. Qalu, berkata mereka, ya hasratana. Ini dah. Wahai hasrah, wahai alangkah besar penyesalan kami. Jadi salah satu orang yang menyesal dengan penyesalan luar biasa adalah orang yang tidak percaya akan bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah. Hari kiamat namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Surat Maryam tadi kan? Andirhum yaumal hasrah.
beri peringatan mereka akan adanya hari hasrah, hari penyesalan luar biasa, penyesalan yang tidak berguna, yang tidak sedikit pun manfaatnya penyesalan itu namanya hasrah. Di antara orang yang menyesal adalah orang yang tidak percaya, tidak yakin mereka akan bertemu, bersua, berjumpa dengan Allah, menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan, disidang, diadili, ditanyai, lalu diberi balasan. Hingga apabila datang secara tiba-tiba as'ah kiamat yang mereka ingkari, kiamat awal perjumpaan, berkata mereka, ya hasratana, ya hasratana, ya wahai. Seakan-akan penyesalan itu sesuatu makhluk yang bisa dipanggil, wahai penyesalan, sangat menyesal aku. Atau disiko, ya hasratana, wahai alangkah besar penyesalan kami, ala ma farratna fiha. Farrat, alangkah besar penyesalan kami terhadap kelalaian. Farrata, kelalaian. Ala, atas apa yang farratna, sesuatu apa yang telah kami lalaikan, fiha, di dunia. Kata-kata fiha itu di dunia. Ada juga yang fiha itu atas kelalaian kami setentangan hari kiamat ini. Kami tidak berbekal, kami tidak bersiap. Wahum, sementara mereka yahmiluna, mereka membawa awzarahum, dosa-dosa mereka. Auzar, dosa. Asal kata auzar, wizrun, waw zaihra, wizr, beban berat. Dikatakan dosa itu dengan wizr karena dosa itu beban, beban yang harus dipikul, dibawa. Ringan dijinjang, balik dipikul. Dosa itu tidak ringan, balik, sehingga harus dipikul. Yahmiluna auzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka, ala zuhurim, di atas punggung mereka. Ada yang memahami hakiki, memang di atas punggung dipikul, berapa banyak kayu sarimbo, IKN, berapa banyak pikulan. Kasiak, semen, aspal, nikel, batu raba, batu bara, ameh, banyak nih pikuannya. Oto. Kalau ulama yang memahami hakikinya sebenarnya memang di punggungnya barangnya membawa pikulan. Yati bima ghalla, mereka datang nanti membawa apa yang mereka khianati, apa yang mereka curangi. Kecelah ke orang tu bawa. Pula. Kan seketik banyak ada kaitannya pelorasi seorang tu. Cek lakinya, bawa. Auzar, beban. Kalau beban, wizrun. Kalau beban, auzar. Ala zuhrim. Alangkah besar penyesalan mereka. Di atas dunia bukannya bersiap, bukannya berbekal, tapi malahan seakan-akan akan hidup selama-lamanya, sehingga mencari habis-habisan untuk, karena menyangka anna malahu akhladah, dia menyangka, mengira hartanya bisa membikinnya kekal. Seakan-akan akan mati-mati. Jadi auzarahum ala sa'a ma yazrun. Aduh, alangkah sa'anya, sa'a seburuk-buruk, betapa buruknya apa yang mereka pikul, itu dosa-dosa. Nanti dalam ayat lain ditambah pula dosa orang lain yang dia penyebab orang lain berdosa, dan dosa-dosa orang lain yang dia sesatkan. Apalagi nyo mengaku kamu menanggung dosa orang lain loh. Dan tanggung dosa orang kemudian kalau yo salah. Jangan percaya. Dosa no memang tak
Tangguang ni. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tak akan mikul ada seorang lain. Hati-hati. Kita yang berencana untuk kamaliang ya, hati-hati. Yang ada rencana untuk curang, untuk menipu, untuk khianat, untuk mengambil harta dan segala macam yang nak punya wak, punya negara atau punya kantor atau punya sia atau mengicuh jamaah sebagaimana itu dua orang kepada ambu. Hati-hati. Piku. Menakutkan. Sebab dia akan membawa semua yang ditipu. Dalam surah An-Nisa, ya'ti bima ghalla. Dia datang membawa apa yang dia khianati. Apa yang dia khianati. Jadi kiamat, orang ku mengecek, ya hasratana. Wahai alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami, kelengan kami, atau atas ketidakpedulian kami akan adanya hari akhirat. Iko yang diperintahkan Nabi diperintahkan Allah kepada Nabi untuk menyampaikan anzirhum, yaitu anzirhum, penyesalan mereka. Maka agar kita jangan termasuk orang yang menyesal, agar jangan termasuk orang yang menyesal, jangan lalai. Alla yakuna fi ghaflah, agar jangan termasuk orang yang menyesal, jangan lalai. Tapi harus bersiap, berbekal selama waktu masih ada. Kalau kecek pelurah, pakan tinggal cik lah. Cik lah. Namedo nak don tinggal le pekat. Abang kek sempagul tu. Itu sekedar mengenang gaji lamu. Ada istilahnya mautul fujaah atau mautul fajaah. Kematian tiba-tiba atau kematian sekonyong-konyong. Kena menakutkan bagi yang kita tidak siap. Dan sekonyong-konyong kau tanpa aba-aba, tanpa sakit, tanpa seketik pun. Tadi bertemu ya kami. Kini kalau berubah sih namanya. Itu nanti tiba-tiba semakin dekat ke akhir zaman, maka kematian yang namanya mautul fajaah. Mautul fajaah itu tiba-tiba akan terjadi tanpa sakit-sakit, tanpa aba-aba. Bahkan masih sempat bergurau-gurau, bercanda, bertemu-temu, bersua-sua, tiba-tiba mati. Syukur-syukur kalau mautul fajah itu sedang salat, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang baik-baik, sedang beramal saleh. Kok sedang baik buruk, menakutkan itu. Makanya doa diajarkan kepada kita walaupun diperselisihkan kesahihan hadisnya. Allah baja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur yang akhirnya, sebaik-baik amalku penutupnya, sebaik-baik hariku hari berjumpa denganmu. Atau Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, ahsin, baguskan, baikkan kesudahan semua perkara kami. Wajirna min khizid dunya, pelihara jaga kami daripada kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Itu doa Nabi agar kita apabila datang kematian kita dalam keadaan dah siap. Maka jangan buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, sebab karakter waktu atau watak waktu itu adalah kalau sudah berlalu tidak akan pernah kembali, walaupun sesaat. Waktu itu wataknya, karakternya, kalau sudah pergi tidak kembali, tidak kembali. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr.
Kata-kata lahfi itu di dalam, tidak ada yang luar. Nahnul ana fil masjid. Kita sekarang dalam masjid. Berarti tidak ada yang luar. Fil masjid. Nahnul an, kita sekarang di dalam masjid. Tidak ada yang di luar. Nah, kita bawa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Berarti mangayanya, sadang mangayanya, dima sajanya rugi. Coba di dalam rugi. Kecuali yang tidak rugi, duanya, iman dan amal. Jadi kalau kita ingin tidak rugi, ya dua sih. Menjadi orang iman bermasalah. Tawasaw bil haq, tawasaw bil sabr itu sudah uraiannya. Orang yang tidak beriman, yang tidak bermasalah, merugi. Aset, mangaset, dimasen, sadang apa aset, merugi. Coba nyofi, lafi khusrin. Jadi, demi masa, demi waktu aku bersumpah kepada Allah. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Kalau tidak ingin rugi, beriman. Amal saleh itu sudah buah iman. Indikasi adanya iman. Nah, di sisi-sisi waktu, di sisi-sisi umur kita nanti tinggal, syukuri. Bagaimana mensyukuri? Isi dengan sebaik-baik. Itu namanya syukuri. Syukur kan dibagi tiga. Kalau syukur perbuatan, manfaatkan, pergunakan nikmat itu sebaik-baik. Itu syukur perbuatan. Syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Nah, syukur jawari, syukur perbuatan itu pakai, manfaatkan nikmat Allah berupa waktu, pakai sebaik-baiknya. Palaro sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan, jangan dilalaikan. Nanti menyesal di hari penuh penyesalan. Apalagi di saat itu sepahit-pahit penderitaan, sedahsyat-dahsyat azab, mati tidak ada. Di atas dunia penyudahinya mati. Di atas dunia puncak penderitaan itu mati. Itu mengkomoh orang bunuh diri. Katono kalau mati habis. Katono. Sasaki-saki wa ujungnya mati di dunia. Tapi dia kira sasaki-saki wa mati bila habis juga. Bila matilah yuzbah, disembelih. Tak ada mati. Karena mati tidak ada lagi di akhirat. Makanya hari akhirat itu darul hayawan. Darul hayawan. Negeri kehidupan yang sempurna. Sama tidak ada mati-mati. Di mana tepeknya surga? Di neraka mati tidak? Hidup tidak. Laksana kirakat tumbuh di batu. Hidup segan, mati pun tidak mau. Kirakat namanya. Itu kirakat. Laksana kirakat tumbuh di batu. Hidup segan, mati pun tidak mau. Ya? Bujang kan, babini tidak mau. Babini pun tidak mau. Bujang kan, babini pun tidak mau. Sambung kajinya. Panjang kajinya. Wahum la yu'minun. Ujung ayat, mereka tidak juga beriman. Tidak juga beriman. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai daripada peringatan-peringatan itu. Kalau kita nanti termasuk orang yang lalai dari peringatan-peringatan itu, merugi dan menyesal. Itu nanti di akhirat. Lebih-lebih orang yang labu 60, tidak boleh. Bangku tidak boleh? Ya, tidak boleh. Bila kita berkali-kali, kita terang. Bayi dah lewat. TK dah lewat. SD dah lewat. SMP, SMA dah lewat. Kuliah dah lewat. Babini, beranak, bercucu, ale? Itu ale? Tidak boleh. Bagi salah. Bayi, anak-anak, remaja,
muda, dewasa, tua. Tuan sudah tua? Hah? Tambah je tak? Tua bangka namanya. Tuanya nyuak, tua rentai tambah je. Tapi tua je namanya kan? Tua didik. Tua nak turun tuang, tua keladi, tua je jualnya. Tak tahu lah. Dan seterusnya. Berarti kita tidak punya khayalan lah. Tidak punya angan lah. Orang umur 60 tu tidak punya khayalan. Karena orang kalau umur 60 lah masuk arena. Kan itu kaji dah. Lah masuk arena bertempur dengan mati. Pasti wak kalah. Nah itu makanya ma'rakatul manaya, arena bertempur dengan kematian tu umur 60 lah. Aku kaji wak, nak kaji mana kuian aku. Cuma memang mempertakuti saja. Supaya kita jalengah, jangan baik. Lebih-lebih nak muda-muda ko muda ko. Kami nak tua-tua ko, mak je lah. Nak muda-muda ko. Muda-muda dulu rasanya itu kaji wak malam kini. Semoga kita dianugerahi husnul khatimah. Mari kita pergunakan waktu kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan hidup itu suatu yang berharga, sangat tinggi nilainya, yang orang mati pun meminta hidup balik. Orang mati pun meminta hidup balik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat itu. Sekian kajian kita malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.